Renungan Awam Katolik Rabu 8 Juli 2026. Bacaan Injil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, satu kekasan teologi dari Matius adalah kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah Allah yang memimpin, Allah yang meraja. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ketika Yesus menyampaikan pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat, artinya kerajaan surga itu sudah di antara manusia dan akan mencapai pengenampakannya nantinya. Pada hari ini kita mendengar Yesus memanggil murid-muridnya. Tentu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dalam kitab suci ada pengikut yang makan bersama Yesus 5.000 orang, kelompok 70 dan kelompok orang banyak. Dari antara mereka dipanggil 12 murid dan sekarang mereka diutus. Mereka sekarang menjadi utusan Allah, utusan Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan kabar Injil. Jadi ada perubahan dari murid menjadi utusan. Artinya mereka sudah mengalami proses pemuritan selama bersama dengan Yesus dan mereka kini sudah disiapkan, maka sudah saatnya mereka diutus. Tadi dikatakan di awal bahwa para murid itu dipanggil dan Yesus memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyelamatkan segala penyakit dan segala kelemahan. Maka ketika kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, di sana roh-roh jahat, segala penyakit dan segala kelemahan menjadi hilang. Kerajaan Allah atau Allah yang meraja menyatakan bahwa kekuasaan Allah, kuasa Allah hinggap di antara hati manusia dan dia bekerja di antara manusia dan dia menggerakkan hati, menggerakkan budi dan menggerakkan seluruh daya manusia untuk apa? Yaitu untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itulah tugas dan perutusan ke-12 murid, ke-12 rasul pada hari ini. Saudara-saudara terkasih, pada zaman ini juga kita menyaksikan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat bukan lagi hanya dalam bentuk roh-roh jahat yang menggoda, tetapi ada dalam bentuk perjudian. Sekarang perjudian itu bukan lagi ada tempat khusus sehingga orang harus dan berusaha ke sana, tetapi perjudian itu sudah sampai kepada tangan kita, menembus tembok rumah kita, menembus tembok-tembok yang kita siapkan karena sudah ada dalam genggaman. Itulah yang disebut dengan judi online. Tawaran-tawaran juga banyak lewat media-media. Pada dasarnya media-media sosial, gadget itu netral, tetapi tendensi kita, apakah kita bisa menguasainya? Karena di sana juga baik yang kuasa kegelapan atau kuasa Roh Kudus bisa hadir melalui alat-alat itu. Saudara-saudara kasih, sekarang juga penyakit-penyakit
masyarakat, banyak di antara kita penyakit-penyakit itu membaharui ataupun menembus hidup masyarakat kita. Penyakit itu bisa hadir lewat apa? Lewat kemalasan. Lewat apa lagi? Lewat gosip-gosip. Lewat apa lagi? Lewat tidak mau berusaha, tidak mau membaharui diri. Maka sebagai orang Kristen, kita dipanggil pertama untuk melenyapkan kemalasan-kemalasan dalam diri kita, memperkuat benteng kita untuk bisa bertahan menghadapi serangan-serangan, menghadapi tantangan yang hadir lewat sarana-sarana komunikasi gadget. Tetapi sebaliknya kita mengkonversi, kita membalikkan situasi itu, kita menggunakan media-media sosial gadget untuk menjadi alat menyampaikan kabar sukacita, kabar kerajaan Allah. Di tengah-tengah masyarakat juga kita bisa menjadi pembaharu-pembaharu di mana budaya kemalasan itu muncul. Kita bisa mengajak mereka, kita bisa menjadi contoh dengan hidup rajin. Budaya cuek hidup di antara kita karena kondisi sekarang ini. Kita bisa menunjukkan kepedulian kita, kita menunjukkan solidaritas kita, menyapa tetangga kita, bersikap ramah dan senyum, terutama kepada mereka yang dihinggapi berbagai persoalan dan kondisi hidup yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita juga dipanggil sebagaimana Yesus memanggil masing-masing nama para murid. Maka kita pun dipanggil sesuai dengan nama kita. Kita dipanggil dengan nama kita secara khusus. Kita dijadikan murid, dan sekarang dengan memanggil kita, kita dijadikan juga sebagai utusan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah komunitas kita. Kalau kita adalah bapak keluarga, maka di sana kita diutus untuk menjadi gembala, kita justru menjadi pemimpin dan teladan bagi istri dan bagi anak-anak. Kalau kita menjadi ibu, maka kita menjadi teladan bagi suami dan anak-anak. Maka kalau kita di tengah-tengah pekerjaan kita, apakah di kantor atau usaha, kita tunjukkan bahwa kita diutus untuk menjadi saksi kerajaan sorga dengan bersikap dan berbuat baik, dengan menjadi contoh hidup jujur, hidup disiplin. Dan kalau kita dipercaya menjadi pemimpin di tengah masyarakat, di tengah satu organisasi, atau menjadi pemimpin di negara ini, maka tunjukkanlah bahwa kita sudah dipanggil dan kita diutus untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kerajaan Allah. Kita diutus untuk melenyapkan segala penyakit, untuk mengusir roh-roh dan kuasa kegelapan. Dan di sana kita menyebarkan kebaikan, kita menyebarkan Roh Kudus, dan di sanalah kita menunjukkan bahwa kita adalah utusan, kita adalah Rasul Kristus, kita adalah murid yang sudah menjadi utusan. Maka kerajaan surga sudah dekat, kerajaan surga sudah hidup di antara kita. Amin.